Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi qanati Pak Hasan. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Hasan. Ta'limul lughatil arabiyyah li tullabil madaris tsanawiyyatil islamiyah. Pembelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 12 semester ganjil. Materi sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. أعزائي الطلاب والطالبات درسنا الآن الوحدة الثانية الشباب. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, 3.4, 4.3, dan 4.4. Indikator pencapaiannya pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mencapai indikator yang berwarna hitam, yaitu mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks terkait tema asy-syabab, menuliskan jawaban yang tepat atas teks yang telah dibaca, memahami bentuk fi'il mabni ma'lum dan mabni majhul, dan mengubah fi'il mabni ma'lum menjadi mabni majhul dan sebaliknya. Kegiatannya adalah qira'ah anis syabab. Memperhatikan teks dan mendengarkan contoh cara membaca teks, membaca keras, membaca dalam hati, memahami bacaan, menganalisis teks bacaan dari aspek kaidah, yaitu fi'il mabni ma'lum dan mabni majhul, dan yang terakhir adalah menganalisis teks bacaan dari aspek jenis teks. Al-qira'atul jahriyatu wal qira'atul shamitah. Lahidil qira'ah al-atiyah. Perhatikan bacaan berikut. Asyabul mutafailu. Yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafauli khassatan asyabab. Waliyakuna asyababu jailan mutafailan la budda lahu min tawdhifi qudratihi fi tahqiqil amalil ijabi wa muwajahati tahaddiyatil hayati wa ijadi hululil mushkilati. Waliyakuna asyabu mutafailan fa innahu minal munasibi ay yattabi'an nasaihal atiyah awalan kun mutafailan daiman لأن التفاؤل يؤدي إلى التفكير الإيجابي وحسن الآمال. ثانيا كن سعيدا شكورا لأنه كلما زاد الشكر زادت السعادة كما قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثالثا كن واثقا من نفسك لأن من يثق في نفسه فهو قادر على مواجهة التحديات في حياته. رابعا كن شجاعا في تحقيق الأمل بالعلم كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خامسا كن صابرا
لأن الصبر مفيد لحل المشكلات في حياة المجتمع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سادسا، كن صادقا، لأن الصدق يؤدي إلى الأمانة، والإنسان يصل بالأمانة إلى ما يرضاه الله. النجاح في سن مبكرة هو هدف لكل إنسان، فعلى الشباب بذل الجهد والحماسة في تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الدعاء. والآن اقرأ النص الآتي قراءة جهرية، ثم اقرأ مرة ثانية قراءة صامتة في فؤادك. Sekarang bacalah teks tadi dengan bacaan yang keras, kemudian baca sekali lagi dengan tidak memperdengarkan suara atau dibaca di dalam hati. Silahkan dibaca teksnya, dibaca keras, kemudian dibaca di dalam hati. والآن التدريب على فهم المقروء. ترجم النص الآتي ترجمة حرة. Terjemahkan teks berikut dengan terjemahan bebas. Silakan. Tafadhal uktub tarjamataka fi daftarik. Silakan tulis terjemahanmu di dalam buku tulis. Bagian pertama, bagian kedua, bagian terakhir. والآن لاحظ الشرح الآتي. انظر إلى الشريحة. Lihatlah slide berikut ini. Teks ini ada beberapa kata yang diberi lingkaran merah, yaitu kata yahtaju, yakun, yakuna, yattabi'a, yathiqu, yuaddi. Yahtaju, yattabi'u, yakuna, yakunu, yathiqu, yuaddi. Ini adalah fi'il. Nah, di sini dinamakan dengan al-fi'lul mabniyu lil ma'lum. Fi'il selain terbagi menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian ada juga bagian yang lain, yaitu fi'il terbagi menjadi muta'addi dan lazim. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, fi'il dibagi menjadi dua, yaitu fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Mabni ma'lum yaitu fi'il yang aktif, kata kerja yang aktif, dan majhul adalah yang pasif.
Biasanya yang aktif me, ya, yang pasif di atau ter. Ma huwa al-fi'lul mabniyu lil ma'lum? Al-fi'lul mabniyu lil ma'lum huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il mabni ma'lum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Misal, khalaqallahu al-insana dha'ifan. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Misal tsani, yaktubul mudarrisu ad-darsa. Pak guru menulis pelajaran, sedang menulis pelajaran. A'ta Amirun Ahmada ta'aman. Amir memberi makanan kepada Ahmad. Sekarang mari kita lihat kalimat pertama, khalaqallahu al-insana dha'ifan. Khalaqa adalah fi'il, karena ini jumlah fi'liyah. Kemudian Allah menjadi fa'il. Nah, jelas di sini ada fa'ilnya, karena dia fi'il mabni ma'lum. Maf'ul, kemudian yang ini hal. Kalimat yang kedua, yaktubu al-mudarrisu ad-darsa. Yaktubu fi'il, al-mudarris fa'ilnya. Nah, ini jelas ada fa'ilnya. Kemudian ad-darsa maf'ul. A'ta Amirun Ahmada ta'aman. A'ta fi'il, Amirun fa'il, Ahmad maf'ul, ini juga menjadi maf'ul. Jika demikian, maka ketika kalimat di atas terdapat fi'il mabni maklum karena ada fa'il. Sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Ma huwal fi'lul mabniyu lil majhul? Al-fi'lul mabniyu lil majhul huwa ma yuhdhafu fa'iluhu wa hallal maf'ula bihi makanahu wa summiya naibul fa'il. Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bihnya menempati fa'il. Kemudian dinamai naibul fa'il. Jadi fa'ilnya dibuang, kemudian kedudukan fa'ilnya digantikan oleh maf'ul bih, dan maf'ul bih yang menggantikan kedudukan fa'il itu dinamai naibul fa'il. Contohnya adalah khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yuktabud darsu, pelajaran ditulis. Kita lihat, nah, perbedaannya pada fi'ilnya, bentuk fi'ilnya berbeda. U'tiya Ahmadu ta'aman. Ahmad diberi makanan. Mari kita lihat. Khuliqa. Nah, Allah tadinya menjadi fa'il, hilang. Kedudukannya digantikan oleh al-insanu dha'if. Jadi, yang kedua, yuktabu. Tadinya ada al-mudarrisu, tapi mudarrisunya hilang. Kemudian, ad-darsu menggantikan kedudukan al-mudarris. U'tiya, fa'ilnya adalah amir, kemudian dihilangkan. Nah, berikutnya, Ahmadu menggantikan kedudukannya amir. Maka, khuliqa itu fi'il, al-insan yang tadinya maf'ul menggantikan kedudukan fa'il menjadi naibul fa'il. Dha'ifan tetap menjadi hal. Kemudian yuktabu fi'il, ad-darsu menggantikan kedudukan fa'ilnya menjadi naibul fa'il. U'tiya fi'il, Ahmadu menggantikan kedudukan fi'il menjadi naibul fa'il. Ta'aman menjadi maf'ul, tetap menjadi maf'ul. Idzan, jika demikian, maka ketiga kalimat di atas terdapat fi'il mabni majhul karena tidak terdapat fa'ilnya atau fa'ilnya dibuang.
Akan tetapi kedudukan fa'ilnya ditempati maf'ulnya yang dinamai dengan naibul fa'il. Nah, apa tujuan dimajhulkannya fa'il? Biasanya ada beberapa alasan. Yang pertama karena sudah dimaklumi. Fa'ilnya itu sudah faham. Semua orang faham, masyhur, jadi tidak perlu disebutkan. Kemudian yang kedua karena belum diketahui dan tidak mungkin dapat ditentukan. Nah, siapa fa'ilnya itu dia tidak tahu. Maka kemudian tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Yang ketiga karena lebih suka merahasiakan fa'ilnya walaupun fa'ilnya sudah diketahui. Mungkin karena ketidaksenangan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat karena ada kekhawatiran jika dijelaskan fa'ilnya. Nah, kemudian berikutnya karena merasa takut untuk menjelaskan fa'il. Berikutnya karena menghormati fa'ilnya. Karena menghormati fa'ilnya maka fa'ilnya tidak perlu disebutkan. Yang terakhir karena tidak membawa faedah jika fa'ilnya disebutkan. Nah, cara bagaimana merubah fi'il mabni ma'lum menjadi mabni majhul dapat dipelajari pada link berikut. Atau bisa juga klik link pada deskripsi video ini. Karena jika dijelaskan di sini terlalu panjang. Wal'an naw'un nassil maqru. Ma huwa naw'un nas al-maqru? Nah, ini nas tadi. Ini jenisnya jenis tag apa? Fin nususil arabiyyah anwa'un katsirah. Tag Arab itu ada beberapa jenis, antara lain adalah an-nassus sardi, an-nassul ma'lumati, teks informasional, an-nassul hiwari, teks dialog, an-nassul irsyadi atau ijra'i, teks prosedur, an-nassul ikhbari, teks informatif, an-nassul wasfi, teks deskriptif, an-nassul tafsiri, teks interpretatif, an-nassul hujjaji atau burhani, teks argumentatif, wan-nassus sardi, teks naratif. Jenis teks yang kita pelajari di Madrasah Aliyah itu hanya ini. Nah, yaitu an-nassul wasfi, teks deskriptif, an-nassul irsyadi atau ijra'i, teks prosedur, an-nassul burhani atau al-hujjaji, teks argumentatif, dan salah satu jenis dari teks naratif an-nassus sardi yaitu an-nassus sardi at-ti'dadi, teks rekon. Wal'an ma huwa an-nassul wasfi? Ma huwa an-nassul wasfi? Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Itu namanya teks deskriptif. Struktur teks deskriptif terdiri dari al-wasful am dan atau deskripsi umum dan deskripsi khusus atau al-wasful khas. Apa fungsinya? Fungsi sosial dari teks deskriptif adalah memberikan informasi yang rinci mengenai apa. Kemudian jenis deskripsi ini termasuk deskripsi, jenis deskripsinya bisa deskripsi objektif atau subjektif. Nah, ini an-nassul wasfi, an-nassul al-wasful am dan al-wasful khas.
Ini komponennya. Kemudian walan an-nassul irsyadi atau an-nassul ijra'i. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan sesuatu secara sistematis sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Fungsinya adalah memberikan petunjuk kepada seseorang tentang langkah-langkah dan tahapan dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan strukturnya terdiri dari 3 bagian, yaitu al-hadaf, tujuan, al-madah, material, dan al-khutwat atau langkah-langkah. Wal'an ma huwa an-nassul burhani am an-nassul hujjaji, teks argumentatif, yaitu teks yang berisi evaluasi kritis terhadap sebuah gagasan dengan disertai argumen yang menguatkan. Nah, an-nassul hujjaji atau al-nassul burhani itu terdiri dari 3 komponen, yaitu al-qadiyah, tesis, al-hujjaj, argumentasi, wa ta'kid, penguat dari argumentasi. Sekarang mari kita lihat teks yang kita baca tadi. Di sini ada yang saya beri lingkaran merah. Ini ada rincian-rincian dari prosedur. Prosedur agar kita menjadi pemuda yang optimis, asyab mutafail. Awalan, thaniyan, thalithan, rabi'an, khamisan, sadisan. Awalan, thaniyan, thalithan, rabi'an, khamisan, sadisan. Berarti ini termasuk an-nassul irsyadi atau an-nassul ijra'i, teks prosedur. Mari kita lihat komponennya. Yang pertama al-hadaf, kemudian al-madah, yang ketiga al-khutwat. Al-hadafnya adalah yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli khassatan asy-syabab. Kemudian madahnya waliyakuna asy-syababu jailan mutafa'ilan la budda lahu min tawdhifi qudratihi fi tahqiqil amalil ijabi wa muwajahati tahaddiyatil hayati wa ijadi hululil mushkilati. وَلْيَكُونَ الشَّبَابُ جَيْلًا مُتَفَائِلًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَوْظِيفِ قُدْرَتِهِ فِي تَحْقِيقِ الْأَمَلِ الْإِيجَابِيِّ وَمُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتِ الْحَيَاةِ وَإِيجَادِ حُلُولِ الْمُشْكِلَاتِ وَلْيَكُونَ الشَّابُ مُتَفَائِلًا فَإِنَّهُ مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ يَتَّبِعَ النَّصَائِحَ الْآتِيَةَ. Ini adalah al-madah, material. Kemudian khutwatnya, langkah-langkahnya adalah ini dari awalan, saniyan, thalithan, rabi'an, khamisan, sadisan. Semoga bermanfaat. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.